Mas Alan pergi dengan meninggalkan sepucuk surat untukku. Kata-kata dari Mas Alan membuat aku meneteskan air mata dan rasanya ingin menangis. Perasaan ini tiba-tiba menjadi kacau. Kenapa Mas Alan memutuskan untuk keluar dari rumah ini tanpa pamit langsung? Dan saya pun menyimpan surat itu ke dalam kantong celana saya. Dan dengan perasaan sedih saya membersihkan kamarnya dan Mas Yuda terbangun. Di saat dia pergi ke kamar mandi, dia melihatku sedang membersihkan kamar dan melihatku sedang memeluk bantal Mas Alan. Saya tidak menyadari kehadiran Mas Yuda pada saat itu karena saya larut dalam kesedihan, dan Mas Yuda pun bertanya kepadaku, rupanya Mas Alan juga tidak memberitahukan Mas Yuda kalau dia sudah pindah. Saya mengira bahwa Mas Yuda tahu atas kepergian Mas Alan, tapi ternyata dia pun sama tidak tahu apa-apa. Saya sudah salah kata dan saya tidak berani menjawabnya. Saya juga tidak bilang bahwa saya tahu semua ini dari surat yang ditinggalkan oleh Mas Alan dan semua kesalahan Mas Alan yang dilakukan terhadap saya. Saya tetap menyembunyikannya dan tidak memberitahukannya kepada Mas Yuda. Mas Yuda mungkin sudah tahu dan mulai mencurigai saya kenapa saya menangis seperti itu. Dan saya pun lanjut bersih-bersih dan masak. Dalam hati saya masih bertanya kemanakah Mas Alan pergi. Pikiran ini seakan tidak ada habisnya memikirkan dia. Jarum jam pun menunjukkan jam 3 sore. Saya berpamitan untuk pulang ke Mas Yuda karena saya harus membantu bapak saya untuk mencari rumput di sawah. Tapi saat itu Mas Yuda ingin ikut dengan saya dan membantu saya mencari rumput di sawah. Tapi saya menolak. Dan ketika rumput di keranjang saya sudah penuh, saya duduk di bawah pohon sejenak untuk beristirahat dan membaca lagi surat yang dituliskan oleh Mas Alan kepada saya. Tapi tiba-tiba surat itu tidak ada di saku saya, dan saya kebingungan mencarinya ke sana kemari. Dan yang saya tahu surat itu hilang entah terjatuh di mana. Hari pun semakin sore, saya pun segera pulang dan mandi. Tapi tiba-tiba Mas Yuda mengetuk pintu rumahku dan dia mengajakku keluar lagi untuk jalan-jalan. Tapi kali ini dia membawaku untuk jalan-jalan ke alun-alun balai kota. Dengan segap saya pun mengiyakannya dan juga segera berpamitan kepada keluarga saya. Seperti biasa saya pun memegang perut Mas Yuda, dan di situ Mas Yuda tiba-tiba memegang tangan saya dengan ditarik sedikit agar dekapan saya semakin erat kepadanya. 30 menit kemudian kita pun sampai di alun-alun balai kota. Mas Yuda pun mengajak saya duduk di salah satu bangku di taman itu. Dan dia tiba-tiba bertanya,
Saya pun kaget kenapa Mas Yuda tiba-tiba bertanya seperti itu kepada saya. Dengan tatapan sedih dan kosong, saya memeluk erat Mas Yuda saat itu, sambil berkata, "Terima kasih Mas, terima kasih banyak-banyak kepada Mas Yuda." Dan dalam pelukan itu, di dalam hati, saya ingin sekali rasanya mencurahkan isi hati semuanya kepada dia. Tiba-tiba Mas Yuda pun menunjukkan foto di dalam handphonenya, dan di situ saya melihat sosok lelaki usia seumuran dengan saya, dengan muka yang sangat mirip 75%, hanya berbeda saya hitam dan dia putih. Rupanya adik Mas Yuda meninggal 2 tahun yang lalu. Dia meninggal karena kecelakaan. Dia suka kebut-kebutan di jalan waktu sekolah. Itulah cerita Mas Yuda tentang adiknya kepada saya. Mendengar cerita Mas Yuda, menetes air mata saya tidak terasa. Ternyata inilah alasan Mas Yuda kenapa sayang sekali kepada saya. Dan saya pun langsung memeluk Mas Yuda dengan erat. Tiba-tiba Mas Yuda berkata, di saat itu pun Mas Yuda masih tetap ingin mencari tahu tentang keadaan saya. Tiba-tiba Mas Yuda mengeluarkan sepucuk surat dari saku jaket Mas Yuda. Saya kaget saat Mas Yuda menunjukkan surat itu kepada saya. Dan dia juga berkata, di saat itulah saya menangis terseduh-seduh. Rasa malu, rasa takut, rasa sakit, semua tumbuh menjadi satu. Tangisan ini seolah-olah jeritan dari dalam hati saya. Saya hanya bisa menutup muka dan menangis malu. Mas Yuda mencoba memeluk erat saya dan muka dia benar-benar menjadi sangat marah. Dan sepertinya amarah dia tidak terbendung lagi di saat itu. Saya hanya bisa diam 1000 bahasa dan menangis karena rasa takut. Saya mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi isi surat itu mungkin sudah cukup kuat dan bukti nyata kesalahan dari Mas Alan kepada saya. Mas Yuda sangat kecewa di situ dengan Mas Alan. Saat itu pun saya benar-benar memohon kepada Mas Yuda agar tidak memperpanjang masalah ini lagi kepada Mas Alan dan melaporkannya kepada polisi. Tapi Mas Yuda menolak. Mas Yuda tetap ingin mencari keberadaan Mas Alan saat ini. Di taman itu Mas Yuda juga telah menghubungi Mas Alan lewat teleponnya. Mas Yuda juga sudah janjian dengan Mas Alan di tempat yang sama. Tapi Mas Yuda tidak memberitahu saya terlebih dahulu.
Dia menghubungi Mas Alan juga tidak cerita tentang kejadian ini. Dengan cepat Mas Yuda terus memegang erat baju Mas Alan, dan Mas Yuda pun langsung menghajar Mas Alan di situ. Dipukullah mukanya dan ditendang perutnya dengan sangat keras. Mungkin Mas Alan sudah tahu kesalahannya dan dia tidak membalas satu pukulan pun ke atas Mas Yuda. Dengan pukulan bertubi-tubi ke arahnya, seakan-akan Mas Yuda benar-benar seperti orang yang hilang kendali saat itu. Saya sudah mencoba melerainya dan berteriak kepada orang untuk meminta tolong. Orang sekitar pun ramai melihat dan berusaha memisahkan mereka berdua saat itu. Saat itu, rasa takut saya mengalahkan segalanya. Dengan melihat Mas Alan yang sudah berlumuran darah di hidung dan mulutnya, saya berusaha melindungi Mas Alan dari amukan Mas Yuda. Orang di sekitar alun-alun pun melepaskan mereka, dan saya terus menolong Mas Alan yang terkapar jatuh di tanah. Dan saya membangunkannya untuk saya dudukkan ke kursi di taman. Di situ Mas Yuda masih belum puas hati rasanya untuk memukuli Mas Alan, dan dia terus mencoba menyerang Mas Alan. Tapi saya tetap menghadangnya. Saya sudah ketakutan dan tidak tahu harus bagaimana lagi saat itu. Saya meminta Mas Yuda untuk duduk dan kita bicarakan semua dengan baik-baik. Mas Alan tetap diam saja, karena dia tahu kesalahannya yang teramat fatal dan hukuman penjara yang akan menanti untuknya. Dan kami bertiga akhirnya duduk dan Mas Yuda mengutarakan kemarahannya kepada Mas Alan. Dia tidak terima karena saya diperlakukan seperti itu oleh Mas Alan.